Pun Bapak Ibu selesai. Jadi hari ini ada Pak Abdurrauf datang ya, lalu ada Pak Rahmat Nurul Umam ya. Selamat bergabung Ibu Amalia Hengke Bohang ya. Mau tahu artinya tanya sama Bu Amalia sendiri. Bu Siti Risyana, siapa itu Muhtar ya. Satunya Yosi Dinur Aini. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita awali ujian komprehensif siang ini dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita ingin melakukan uji komprehensif ya. Materi yang akan diujikan adalah satu meliputi penguasaan profesional. Yang pertama dilihat dari kemampuan baca tulis Al-Quran, lalu kemampuan mengungkap dalil-dalil nakli maupun akliyah, lalu terkait dengan isu-isu kontemporer. Dalil-dalil nakli maupun akliyah itu tentu dalil yang terkait dengan Al-Quran maupun hadis yang ada kaitan erat dengan pendidikan agama Islam. Ya. Sedang isu-isu kontemporer itu adalah isu-isu yang terkait dengan misalnya pertentangan ideologi agama, itu ya, termasuk juga faham-faham agama yang sempit, yang radikal, gitu ya. Sedangkan penguasaan bidang pedagogis itu adalah Bapak Ibu bisa mengungkap misalnya pembelajaran teori belajar dan pembelajaran, pendidikan dan pengajaran, termasuk juga rencana pengembangan bahan ajar dan juga strategi pembelajaran, termasuk juga pengembangan profesi guru dan pemikiran kritis yang terkait dengan pembelajaran, Bapak Ibu. Itu dua hal penting ya, jadi penguasaan pedagogi sama penguasaan satunya profesional. Baik, sudah siap semuanya ya? Kita buka ujian ini dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Bismillahirrahmanirrahim. Ibu, sekarang ditulis Quran surat Al-Fatihah ayat 1 sampai berapa? Al-Fatihah itu 1 sampai 7 ya. 1 sampai 7. Silakan ditulis. Baik. Yang lain ditunggu cepetan. Pertanyaan berikutnya. Coba Pak Rauf dibaca. Pak Rauf. Bu Yosi dibaca. Ini Pak Rauf dulu, silakan dibaca. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Shadaqallahul adzim. Baik. Bacaan tajwidnya sekarang. Yang ayat pertama, Ar-Rahman, Ar-Rahim, itu hukum bacaannya apa? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Maliki.
Ma-nya itu dibaca berapa huruf? 2 harokat atau 1 Dua. alif. Maliki yaumiddin. Yaumid. Mat arid li sukun. Yaumid Heeh. Yaumid atau dinnya Pak? Mat Oh, lain. Yaunya Mat lain. ada Mat lain. Mat lain. Yang yaumid yin ad-din, Adin yang din itu bacaan apa? mat arid sukun Bapak. al syamsiyah kemudian mat arid li sukun. Baik. Pertanyaan berikutnya. Ada sebuah hadis yang mengatakan begini, bahwasanya setiap manusia itu atau setiap anak lahir dalam keadaan fitrah. Berarti beragama sesuai dengan agama Islam. Orang tuanya lah yang mendidik sehingga dia bisa Muslim atau Nasrani, bisa Majusi, juga bisa Yahudi. Hadisnya bunyinya seperti apa ditulis? Pertanyaan berikutnya, Bapak Ibu, masih terkait dengan penguasaan bidang profesional. Bapak Ibu, ada orang yang mengatakan begini, semua agama itu sama. Maka kebenaran agama pun sama. Sama-sama menyembah Tuhan, sama-sama berharap mendapatkan pahala, sama-sama kelak akan mendapatkan surga maupun nerakanya yang kita sembah. Dapat surga dan neraka. Ya. Terhadap orang yang mengatakan seperti itu, bahwa semua agama sama, dalam pandangan Ibu Bapak seperti apa, disertai argumentasi yang cukup. Yang pertama, makasih. Pertanyaan berikutnya, siapkan jawabannya. Saat ini Bapak Ibu sedang dihadapkan pada serangan ideologi, terutama hal yang terkait dengan perilaku sosial di masyarakat. Ideologi itu namanya LGBT. What the meaning is LGBT? Bagaimana Bapak Ibu melihat ideologi itu, seberapa bahayanya pada anak didik kita? Seberapa bahaya impact dari paham LGBT itu? Sekarang sudah marak itu. Komunitas-komunitas lesbi, gay, transgender, lalu biseksual. Boleh jadi ada di tetangga kita, kanan kiri, depan belakang kita. Bagaimana Bapak Ibu memandang ideologi LGBT yang sekarang sedang merangsek pada perilaku anak didik kita, mencegah. Berikutnya Bapak Ibu, pertanyaan yang terkait dengan pedagogi. Bapak Ibu, kenapa seorang guru harus membuat rancangan pelaksanaan pembelajaran dan juga perangkat pembelajaran dan instrumen penilaiannya? Ada LKPD, ada pengembangan bahan ajar. Untuk apa itu sebenarnya? Ribet banget. Mbok ndak usah saja. Bu Siti, Tapi lebih ke pedagogiknya. Kompetensi pedagogik itu maknanya apa? Pengetahuan, pemahaman guru. Ada berapa kompetensi yang harus dimiliki oleh guru, Bu Yosi? Sebutkan. Ada 4 Pak. Kepribadian, 4. profesional, Betul, Bu Amel. sosial, Iya, Pak. kepribadian. Nah, ini masih terkait dengan pendefinisian.
Apa bedanya belajar dan pembelajaran, pendidikan dan pengajaran? Belajar dan pembelajaran, pendidikan dan pengajaran. Pertanyaan berikutnya. Kata kunci dari pendidikan dan pengajaran itu titik tekannya di mana? Pendidikan dan pengajaran. Apakah setiap orang bisa menjadi pendidik? Atau apakah setiap orang bisa menjadi guru, bisa menjadi pendidik? Ataukah tidak semua orang bisa menjadi pendidik? Jadi kata kunci mendidik itu adalah internalisasi nilai. Jadi pendidikan itu adalah internalisasi nilai, tapi kalau pengajaran itu adalah transfer of knowledge, itu ya. Jadi bagaimana mentransfer pengetahuan kepada anak didik kita, mengajari anak didik kita, tetapi kalau mendidik itu lebih menanamkan nilai-nilai peradaban, nilai-nilai akhlak. Contoh-contoh akhlakul karimah itu lebih mendidik, ya. Baik, satu pertanyaan yang terakhir. Ditulis ya. Ditulis. Dengar ayat itu, Bapak Ibu. Dengar. Itu Al-Baqarah 177. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa banas sabil والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Bapak Ibu tahu evaluasi ya? Evaluasi pembelajaran. Apa bedanya dengan penilaian dan pengukuran? Mana yang lebih dulu antara pengukuran, penilaian, dan evaluasi? Mengapa evaluasi penting dilakukan? Ayo dijawab. Itu kembali ke kelas, saudara sekalian. Saya rasa ujian kompe kita cukup di sini. Jadi yang jelas bahwa hal-hal yang terkait dengan kemampuan dasar sebagai seorang guru yang pertama itu adalah menguasai bidang profesionalitas Bapak Ibu. Yang kedua, penguasaan dalam hal pedagogik. Ya. Pedagogi itu hal-hal yang terkait dengan teori mengajar, teori belajar, teori pendidikan, teori pelajaran, itu bagaimana merancang itu ya, kemudian mengembangkan, menyusun instrumen perangkat pembelajaran, mendesain rancangan pembelajaran, itu semua adalah masuk dalam kompetensi bidang pedagogik. Sementara profesionalitas itu adalah bagaimana mengembangkan diri secara lebih profesional. Nah, Bapak Ibu, cukup sampai di sini. Hanya saya minta dituliskan Quran surat Al-Ikhlas. Al-Ikhlas itu bunyinya apa ya, Bu Amel? Qul huwallahu ahad. Oh iya. Qul Tulis. huwallahu ahad. Terus ya, terus dikirim ya. Ditulis sama diartikan, mulai dari ta'awud, basmalah, terus suratul ikhlas. Ta'awud, basmalah, suratul ikhlas,
lalu diterjemahkan ya. Setelah itu dikirim. Baik, Pak. Tak tunggu waktunya 2 menit dari sekarang. Makasih. Bila dikirim ya. Baik Bapak-Ibu sekalian, ujian komprehensif untuk 5 orang mahasiswa. Mohon Bapak. Baik, sudah. Betul, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.